Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erita, peserta pelatihan BCKS gelombang 2 kelas 3. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman menganalisis 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan video berikut ini. Ibu, dompet aku hilang. Boleh minta tolong umumin gak? Soalnya takutnya ada teman-teman yang lihat dompetnya warna pink. Boleh, nanti ibu umumin dulu ya di ruang perpus atau nanti di kelas. Iya ibu, boleh. Anak-anak, ibu mau kasih pengumuman dulu sebentar ya. Tadi Nina bilang ke ibu dompetnya itu hilang di perpus. Ada yang menemukan dompetnya Nina? Iya. Nanti kalau ada yang menemukan dompetnya Nina, boleh langsung dikembalikan kepada Nina atau bisa menghubungi ke ibu. Nanti ibu langsung kembalikan ke Nina. Iya bu. Karena temanku, Rara harus jujur. Rara. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, berikut hasil analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Tentu saja nilai kejujuran versus kesetiaan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Tentu saja yang pertama, Tari sebagai saksi yang mengamati kejadian sekaligus pembuat keputusan. Kedua, Rara sebagai pelaku yang mengambil dompet sekaligus sahabat dekat Tari. 3, Nina sebagai murid yang kehilangan dompet. 4, Ibu Sri sebagai guru pustakawan yang mengumumkan hilangnya dompet. Baiklah Bapak dan Ibu semua, langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Yang pertama adalah fakta bahwa Rara mengambil dompet yang ia temukan di bawah kursi perpustakaan saat piket dan menyimpannya di dalam tasnya sebagai rezeki nomplok. Fakta kedua, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Fakta ketiga yaitu Tari menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rara yang mengambil dan memasukkan dompet tersebut ke dalam tas. Fakta keempat yaitu Rara adalah sahabat dekat Tari yang sangat baik, sering berbagi bekal dan membantu tugas sekolah Tari. Fakta kelima, Tari merasa takut merusak hubungan persahabatan mereka jika ia melaporkan atau menegur Rara. Langkah keempat yang dapat kita lakukan yaitu
pengujian benar atau salah melalui 1. Uji legal. Mengambil dompet orang lain secara sadar tanpa berniat mengembalikannya melanggar hukum pencurian atau penggelapan barang temuan. Tindakan Rara terbukti tidak legal. Uji yang kedua yaitu regulasi. Tindakan Rara melanggar kode etik siswa dan aturan disiplin sekolah terkait larangan mengambil barang milik orang lain. Uji ketiga adalah intuisi. Hati nurani Tari merasa bersalah, gelisah, dan tidak nyaman jika ia membiarkan tindakan tidak jujur sahabatnya terjadi di depan matanya sendiri. Uji selanjutnya yaitu publikasi. Jika kasus ini dibiarkan lalu ketahuan oleh masyarakat sekolah, reputasi Rara sebagai siswa dan Tari sebagai sahabat yang menyembunyikan kejahatan akan dipandang buruk dan tidak bermoral. Uji selanjutnya yaitu uji panutan atau idola. Guru atau figur teladan yang dikagumi pasti akan membimbing Tari untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya demi menegakkan keadilan etis. Baiklah Bapak dan Ibu semua, langkah kelima yang harus kita lakukan adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dan hasil analisisnya yaitu paradigma yang terjadi adalah kebenaran lawan kesetiaan. Tari dilema antara bersikap jujur mengembalikan hak orang lain atau melindungi kesalahan sahabat dekat demi menjaga hubungan interpersonal. Langkah keenam, prinsip resolusi yang dapat kita lakukan dari kasus tersebut yaitu prinsip yang digunakan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Tari berempati atas kesedihan Nina yang kehilangan dompetnya, sekaligus peduli terhadap perkembangan karakter moral sahabatnya yaitu Rara agar tidak terbiasa melakukan tindakan tidak jujur yang dapat merusak masa depannya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, langkah ketujuh yang harus kita lakukan yaitu apakah ada opsi yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa kita lakukan? Tentu saja ada, yaitu investigasi opsi trilema. Tari tidak harus langsung melaporkan Rara secara langsung ke pihak sekolah. Tari dapat menemui Rara secara pribadi di tempat yang sepi dengan bahasa yang lembut dan penuh empati. Tari menyampaikan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu dan mengingatkan bahwa Nina sangat sedih mencarinya. Tari kemudian membujuk dan mendampingi Rara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina secara jujur atau menawarkan solusi untuk menaruhnya kembali di tempat semula secara diam-diam tanpa harus mempermalukan identitas Rara di depan publik. Langkah ke-8 yaitu keputusan akhir apa yang dapat kita ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut. Hasil akhirnya yaitu Tari memutuskan untuk menemui Rara secara pribadi untuk membicarakan masalah ini secara empati, menegurnya dengan lembut dan mendampinginya, mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Jika Rara menolak dan tetap bersikap tidak jujur, Tari demi kebaikan karakter Rara, jangka panjang dan hak Nina, yang haruslah Tari lakukan yaitu melaporkannya secara rahasia kepada Bu Sri agar sekolah dapat menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan restoratif yang mendidik. Langkah ke-9 yaitu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pengambilan keputusan ini. Bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Tentu saja pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu persahabatan sejati harus didasari oleh komitmen terhadap nilai kebajikan dan kejujuran. Melindungi kesalahan sahabat bukanlah bentuk kesetiaan yang benar, melainkan pembiaran moral.
Pelajaran ini mengajarkan saya untuk selalu memiliki keberanian moral, mengedepankan empati, serta mencari solusi kreatif yang mendidik dalam setiap pengambilan keputusan di masa depan. Itu hasil analisis yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.